Hi students, this week topic is using frequency adverb. Menggunakan kata keterangan frekuensi. So what are the frequency adverb will we study? We will study about using frequency adverb. Here we have always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, seldom and rarely is the same, jarang, and never, tidak pernah. Okay. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never are called frequency adverb. Jadi, semua ini disebut dengan frequency adverbs, kata keterangan yang menyatakan frekuensi. They come between the subject and the simple present. Jadi mereka ini, frekuensi adverb ini ditulis itu setelah subjek. Sebelum kata kerja. Jadi ini ada polanya, subject, frequency adverb, kemudian simple present verb. Jadi kita lihat contohnya, Bob always comes to class. Bob selalu datang ke kelas. Perhatikan verbnya. Ada akhiran S di sini karena subjeknya adalah Bob. Mary usually comes to class. Sama. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ada akhiran S. Usually, biasanya. We often watch TV at night. Kami sering nonton TV waktu malam. Kalau subjeknya orang pertama, ini we ini orang pertama tunggal, jadi kata kerjanya tidak ditambah akhiran apapun, tidak ditambah S atau ES. I sometimes drink tea with dinner. Saya biasanya kadang-kadang minum teh dengan makan malam. They seldom go to the movies. Mereka jarang pergi ke bioskop. Anna rarely makes a mistake. Anna jarang membuat kesalahan. I never eat paper. Saya tidak pernah makan kertas. Jadi, naruh frekuensi adverb itu setelah subjek sebelum kata kerja. Di antara subjek and verb. Di sini ya. Nah, sekarang kita lihat maksudnya yang apa? Frekuensi adverb tuh kayak apa? Jadi, if we have Sunday, if we have 7 days in a week, kita punya 7 hari dalam seminggu. Kalau always, itu selalu. Jadi, nggak ada absen dalam satu minggu itu. And always drink a tea with lunch. Jadi, dari Minggu sampai Sabtu, minum teh terus kalau makan siangnya. Nah, kalau usually, Bob usually drinks tea with lunch. Dari Minggu sampai Sabtu, adalah absennya 1 hari. Itu usually, biasanya. Biasanya, berarti namanya biasanya pernah absen gitu, pernah enggak. Kalau selalu enggak pernah enggak. Maria often drink tea with lunch. Kalau sering, jadi dari 7 hari, namanya juga sering, paling enggak ada 5 hari yang minum teh. Itu sering namanya. Ada 2 hari yang enggak. Gary sometimes drink tea with lunch. Kalau ini kadang-kadang. Kalau kadang-kadang tuh gini, ada 7 hari, mungkin namanya kadang-kadang mungkin 3 hari minum teh, 4 hari enggak minum. Nah, kalau seldom, Ali seldom drinks tea with lunch. Seldom, jarang. Jadi dari 7 hari, paling namanya juga jarang, paling 2 hari yang minum teh pas siang hari, pas makan siang, sisanya nggak minum teh. Mungkin
Gary drinks other kind of drinks. Minum jenis minuman yang lain. Georgia rarely drinks tea with lunch. Di sini Georgia jarang sekali. Nah, kalau seldom jarang, kalau rarely ini hampir nggak pernah gitu. Jadi dalam 1 minggu paling sekali gitu loh. Itu rarely. Jadi beda antara seldom dengan rarely. Sama-sama jarang, tapi rarely lebih jarang lagi. Next. Joy never drinks tea with lunch. Nah, yang ini Joy nggak pernah sama sekali. Jadi kalau ada 7 days in a week, nggak pernah minum teh. Mungkin minum air putih, minum yang lain. Pokoknya nggak pernah, never. Okay. Nah, students, using frequency adverb with be. Bagaimana kalau menggunakan kata keterangan frekuensi pakai to be gitu. Agak sedikit berbeda, students. Kalau yang tadi di atas, itu di antara subjek dengan verb di antara. Nah, kalau frekuensi adverb with be, nah di sini dia diletakkan setelah to be subject, kemudian to be, lalu ada frekuensi adverb. So, frekuensi adverbs follows be. Jadi, kata keterangan frekuensi itu mengikuti atau ditaruh setelah to be. Contohnya, Tom is always late for class. Tom selalu terlambat ke kelas. Jadi, kalau using frequency adverb with be ini, artinya di sini tidak ada kata kerjanya gitu loh. Jadi, kata kerjanya hanya to be, yaitu kata kerja bantu. Tom is usually late for class. Tom biasanya terlambat ke kelas. Tom is often late for class. Tom is sometimes late for class, dan seterusnya. Kemudian, nah, frequency adverbs come before all simple present verb except be. Ini perlu kalian ingat bahwa kata keterangan frekuensi itu selalu sebelum kata kerja. Kalau dia dalam simple present loh ya, simple present. Sebelum kata kerja, kecuali kalau ada to be-nya seperti ini. Jadi, Tom, kalau ada to be, berarti dia setelah to be. Tapi kalau tidak ada to be, hanya ada kata kerja, berarti dia sebelum kata kerja. Tom never comes late. Tom tidak pernah datang terlambat. Bedanya kalau di sini, komplement ini kata sifat. Kalau di sini kata kerja. Jadi, setelah subjek. Kalau di sini setelah to be. Nah, students, kita lihat tugas kalian exercise 9. Find the subject and verbs in the sentences. Sangat penting buat kalian untuk menemukan atau menentukan dulu yang mana subjek, yang mana kata kerja. Kalau udah ketemu, baru then add the frequency adverb in italic to the sentences. Kemudian tambahkan kata keterangan frekuensi yang bercetak miring ini ke dalam kalimat itu. Jadi ada contoh seperti ini. Always, ini frekuensi adverbnya. Nah, ini kalimatnya. Kalimat dalam simple present. I eat breakfast. Kemudian kalian disuruh menambahkan ini ke dalam ini. Kalian ingat, kalau dia memakai to be, kalau dia nggak memakai to be, maka frekuensi adverb ini ditaruh di antara subjek dan verb. Kita tentukan I-nya ini adalah subjek dan eat, makan, ini adalah verb. Jadi always-nya di antara I dengan it. Jadi kalimatnya akan jadi begini, I always eat breakfast. Nah, kita lihat yang memakai to be.
Mungkin ada ya yang pakai to be. Kita lihat nomor 9. Kasih contoh. Always ya. Kemudian Rio is on time for class. Di sini Rio itu tepat waktu ke kelas. Jadi ingat kalau dia udah pakai to be berarti frekuensi adverbnya itu ditaruh setelah to be. Jadi bukan di antara loh ya. Jadi kalau kamu nulisnya misalnya Rio always is on time. Kalau kayak gini, kalau seperti ini salah students ya. Nah, kenapa? Karena kalau untuk to be tidak sama dengan kalau dia kata kerja. Jadi harus always-nya ini harus setelah to be. Jadi harusnya Rio is always on time. Harus seperti ini ya. Oke. Yang kalian kerjakan ada 1 sampai 11. Nanti especially for number 9 I will change the sentence ya. Thank you for giving the attentions. Goodbye, great students.